Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung.
Penasehat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Dikirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat.
nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Dikirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu. Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak gimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah dinas camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung.
Penasehat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana?
Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta.
Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi, Pak, ke sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu. Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Dikirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah dinas camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu. Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak gimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung.
Penasehat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak gimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat.
nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Dikirim-kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak gimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak gimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Dikirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu. Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah dinas camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak gimana, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu. Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah Camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak gimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi Pak ke sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah dinas camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak gimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak bagaimana, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Dikirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu. Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung.
Penasehat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat.
nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung.
Penasehat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat.
nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak bagaimana, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak gimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak gimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah dinas camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung.
Penasehat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat.
Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang, ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama, dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak gimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyadi, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan. Sudah diklarifikasi, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana Pak sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di apa tuh? Di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta.
Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyadi, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyadi, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyadi saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyadi dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyadi dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyadi tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyadi, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyadi diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyadi, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyadi usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyadi menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyadi dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyadi ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyadi selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyadi selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyadi, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyadi tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyadi yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyadi bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyadi mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyadi, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyadi, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyadi ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyadi kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyadi ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyadi tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung.
Penasehat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak bagaimana, ada. Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada, tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat.
Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Semestinya tidak. Dari jaksa sudah meminta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu. Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta.
Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung.
Penasehat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak bagaimana, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun apa dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu, Pak, ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat.
nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa tidak ada, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan, ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi Pak ke ya sudah, dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa.
Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot Bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri, pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer, dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang.
Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar, tapi setelah ditelusuri pihaknya tidak mendapatkan bukti. Sudah kita telusuri, tidak ada itu, katanya. Ada informasi permintaan uang 15 juta untuk penangguhan penahanan. Tidak ada itu. 15 juta itu jaksa Tidak bagaimana, Pak? Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun dibilang bahwa itu untuk penangguhan penahanan sebesar. Tidak ada. Sama sekali tidak. Dari jaksa sudah minta informasi dari penyidik atau bagaimana, Pak, sampai bisa menyatakan bahwa itu tidak ada, Pak? Ya, tidak ada. Apakah mendengar informasi itu, Pak? Maksudnya ya, saya sudah baca semua di banyak di kirim juga kan. Ada potongan-potongan cuplikan. Tolong pahami cuplikan sudah potongan diklarifikasi itu. Pak ke ya, sudah. Dan dinyatakan bahwa tidak ada sampai sekarang ya. Miris, Supriyani diminta Kapolsek uang 2 juta. Oknum mengaku KPAI minta 50 juta untuk oknum jaksa. Kasus Supriyani, guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta. Janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI yang seharusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hashim, Kadit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini menurut Andre menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabhan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir, yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru, orang wali siswa teman D di kelas yang sama, dan kepala sekolah semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah korban anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani, oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Dikawal ketat Pol PP, nasib Supriyani usai camat sang penolong dicopot bupati. Nasib Supriyani menjadi tanda tanya setelah camat Baito, Sudarsono, dicopot jabatannya. Sebagai informasi, sejak dilaporkan kasus menganiaya murid oleh seorang wali bernama Aibda Hashim, Supriyani dilindungi Sudarsono. Mencegah hal-hal buruk terjadi kepada guru honorer tersebut, Supriyani ditempatkan di rumah Inas Camat. Selain itu, ia juga diantar mobil dinas baik saat pergi maupun pulang dari persidangan. Akan tetapi, Sudarsono kini sudah tidak lagi menjadi camat. Nasib Supriyani selanjutnya akan bagaimana? Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan.
Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di Lapas Perempuan dan Anak. PLH Camat Baito, Ivan Ardiansyah, mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andoolo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kasus guru honorer disangkakan menganiaya murid hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru kuasa hukum Supriyani mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Penasihat hukum Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengungkapkan adanya permintaan uang penangguhan penahanan dari oknum aparat penegak hukum. Andre Darmawan, penasihat hukum Supriyani, menyatakan bahwa permintaan uang tersebut tidak hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga untuk penangguhan penahanan. Menurutnya, setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi sejumlah 2 juta rupiah. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andre melanjutkan bahwa Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan, Supriyani ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak yang mengaku dari pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan. Namun Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Menanggapi isu ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris enggan memberikan komentar. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah adanya permintaan uang tersebut. Meski mengaku pernah mendengar informasi mengenai permintaan uang, Ujang menambahkan bahwa setelah ditelusuri pihaknya tidak menemukan bukti yang mendukung. Penasihat hukum Supriyani, guru honorer dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, buka-bukaan mengenai adanya permintaan uang. Andre Darmawan mengatakan permintaan uang tersebut bukan hanya untuk menghentikan kasus, akan tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang yang dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000 rupiah, kata Andre. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari, Andre bilang Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, katanya. Namun Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang tersebut. Tidak ada itu, katanya. Terkait apakah mendengar informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku